Ya, dan kembali pemirsa kita menuju ke Stadion Gelora Bung Karno menyaksikan babak perpanjangan waktu yang pertama antara Persija Jakarta melawan Arema Malang, di mana hingga 90 menit pertandingan skor tetap 3 sama antara kedua kesebelasan. Jika dari sisi strategi Bung, dengan 10 pemain di mana Arema sudah kehilangan 1 orang pemain belakang, demikian juga dengan Persija, maka komposisinya harus seperti apa Bung? Peran-peran apa Ya, saja yang harus kita lihat dikurangi? bahwa dengan keluarnya Alex Kulalo, kemudian Firman Utina digeser di kanan. Tetapi kita lihat Firman Utina juga bisa bertindak sebagai gelandang. Dan dia bahkan dari second line muncul dari belakang. Sama juga dengan, tapi dari Agus Indarto kita lihat bahwa Haris Yulianto ini bergeser ke lapangan tengah. Untuk bagaimana bertindak sebagai libero. Sehingga di sisi kanan daripada Haris ini cukup berbahaya di sini. Baik. Apalagi si Ortisan biasa terlalu jauh ke depan. Baik, Bung Sam, dan kita segera gabung lihat pertandingan. Ini dia Ismet Sofyan, gelandang kanan dari Persija. Batom Roger masih milik dia. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Errol FX Iba. Buang jauh ke depan. Haris Yulianto. Hampir saja umpannya diserobot. Sebuah umpan yang sekali lagi barangkali sangat tanggung ya. Ya, barangkali karena faktor kelelahan juga. Ya. Terpincang-pincang dia dan kelihatan cukup parah ini. ya, setelah benturan tadi dengan Jainuri. Masih ada 1 pemain lagi yang dipersiapkan untuk masuk, yaitu Dedi Sutrisno. Ini pemain muda, Bur. Ya. Ya, kita saksikan di big screen, Bung. Bagaimana profil singkat dari seorang Dedi Sutrisno. Pemain yang tadi baru saja memasuki lapangan. Gantikan Ortisan Salosa yang ditandu keluar. Dan ini juga kesempatan buat pemain-pemain muda bisa muncul ya. Ya, saya kira juga menjadi satu keuntungan tersendiri, saya kira. Ya. Di tengah stamina yang terkuras, ada darah baru masuk. Kemudian pemain juga ini sebagai penunjang, dia bisa juga mendapatkan pengalaman bermain di final. Kita saksikan bisa ekspresi seorang Bedi Dolo. Serius sekali, Bur. Ya. Sayang belum terlihat wajah Arkan Yuri seperti apa kira-kira. Ini dia serangan kembali oleh Arema dengan sisa tenaga. Oh, baik sekali Firman Utina. Firman Utina. Luar biasa. Benar-benar menjadi seorang bintang Firman Utina, Bung. Pada punya inisiatif yang sangat bagus. Yap. Ya. Hat-trick, Bung. Hat-trick benar. Ya, inilah ekspresi dari Aremania menyambut gol dari Firman Utina di perpanjangan waktu pertama atau 15 menit pertama. Dapat pelukan erat sekali dari Franco Hita. Ya, karena Franco memang tadi yang memberikan assist. Ya. Umpan terobosan kita saksikan dalam tayangan ulang. Dia tuh begitu berani muncul. Dan ini juga tidak lepas dari faktor kondisi kelelahan fisik ya, ya. yang dialami lini Tapi belakang dari yang kita harus Persija. acungi jempol, Firman Utina punya fisik yang sangat prima. Dan juga yang Bung Sam maksud dengan inisiatif seperti inilah sebuah inisiatif, Bung. Seorang pemain bintang kalau tidak punya inisiatif. Dan itu ditujukan oleh Firman Utina bahkan sampai 3 kali dalam pertandingan ini. Hamka. Waktu. Oh. Satu upaya tadi, Bur. Spekulasi di sisa-sisa tenaga. Hamka Hamzah. Ya, ini tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Sunar Sulaiman menguasai bola.
cukup Masih ada berbahaya. peluang untuk Persija, Bur. Franco Hita ditabrak saja tadi. Satu pemain lagi bersiap masuk sepertinya. Martin Tau. Siapakah yang akan menggantikannya? Ini dia Franco Hita yang bertabrakan dengan Haris Yulianto tadi, sehingga perlu mendapatkan perawatan. Dan Tandu kembali memasuki lapangan. Apakah Martin Tau yang akan masuk menggantikannya? Oh, Franco Hita, sorry. Franco Hita harus ditanduk keluar. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bisa terjadi? Paling tidak akhirnya adalah adu penalti. Ya, kita lihat ya bahwa gol-gol yang tercipta ini adalah inisiatif daripada pemain-pemain itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ketinggalan-ketinggalan yang terjadi di babak pertama dan kedua itu selalu bisa disamakan. Nah, disamakan ini karena pemain-pemain yang sudah unggul itu kadang-kala lengah setelah dia sudah unggul dalam skor. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan Arema ini mampu untuk bagaimana mempertahankan. Kita lihat, Bung, hampir tidak bergerak, Bung. Haris Yulianto, Bung. Oh, sementara Hamka Hamzah, kita saksikan. 3 pemain menghadang. Hamka Hamzah. Masih ada Kurniawan di sana, namun kita saksikan. Dia sudah punya inisiatif, tapi dia tidak ditunjang dengan stamina yang bagus. Saya kira hanya kesalahan sendiri yang membuat mereka Ya. mungkin bisa disamakan kembali oleh Persija, Bung. Iya, benar sekali ya. Sementara kita saksikan begitu luar biasa perjuangan dari Hamka Hamzah. Hamka ya. Dan Ya. stopper. Kita lihat Haris Yulianto Semua sudah pemain ke depan masuk dalam juga. penalti. Ya, sudah dilakukan tadi. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai Agus Supriyanto tadi. Lemparan ke dalam untuk Persija. Ya, Ini para dia. pemain cadangan Persija, Bur. Ya, wajah-wajah yang sejauh ini masih Ya. muram, Bu. Endo Kartiko dan pemain muda Nur Iksan tadi. Kembali di dalam kotak penalti. Satu peluang Persija Jakarta menekan. Kurniawan Yulianto kembali gagal. Ada Francis Yonga di sana. Serangan balik. Apa yang terjadi? Handsball namanya. Oh, Agaknya babak perpanjangan waktu yang pertama sudah berakhir, Firman. Jajat Sudrajat kita saksikan. Langsung memberikan instruksi kepada pemain kedua tim untuk bertukar posisi. Hingga ke babak kedua perpanjangan waktu, Firman. Ya, babak kedua perpanjangan waktu sudah dimulai. Persija Jakarta 3, Arema Malang 4. Sementara kembali tekanan. Lihat, Hamka Hamzah. Hamka Hamzah sudah sampai ke depan. Sebuah upaya yang sifatnya sporadis saya kira, Bu. Tapi Karena- memang kita lihat bahwa Arema dalam hal membaca bagaimana lapangan tengah daripada Persija dia cukup memahami. Kalau dijaga lapangan tengahnya, di depan Batau itu tidak akan menerima bola. Persija Jakarta. Gagal lagi di kaki Sunar Sulaiman. Serangan balik melalui Francis Yonga. Kita Ya. saksikan cepat sekali. Cukup berbahaya. Martin Tau. Ini Frans Lionga ini cukup efektif ya. Penggantiannya sangat tepat karena dia mampu melakukan irama permainan di lapangan tengah. Zainuri, pemain yang baru masuk tadi. Dihadapi oleh Batom Roger. Firman Utina pada Zainuri. Cukup berbahaya, lolos dari jebakan offside tadi. Sayang sekali umpannya tidak berhasil disambung. Dia dalam duel selalu menang. Dan kembali tekanan. Errol Efeksiba kali ini. Maksudnya kepada Martin Tau. Bola berhasil dicuri tadi. Mateka. Tangan balik Persija Jakarta. Hamka Hamzah yang dituju. Oh, namun bola lebih tepat mengarah kepada Claudio Yesus. Berpikir untuk bermain defensif juga bisa berbahaya, Bung, ya, Iya. dalam kondisi seperti ini. Arema Malang. Kita lihat Benny Dolo. Kembali Arema Malang.
Bola dimainkan saja oleh para pemain Arema dalam kedudukan unggul tanpa tekanan. Bola menjadi kurang begitu efektif Bung ya di 15 menit terakhir ini Bung. Agus Supriyanto tadi. Sofyan. Umpan crossing membentur tadi. Tubuh pemain Arema Malang. Aremania. Ya sampai dengan saat ini Bur tidak sia-sia Aremania. Jauh-jauh datang dari Malang ke Jakarta Bur. Menurut data ada 10.000 tiket yang diperuntukkan bagi para pendukung Aremania. Dan hingga tadi pagi masih ada 3.000 lagi yang baru berangkat menuju ke Jakarta. Ismail Sofyan. Ismet Sofyan kini menghadapi bola tendangan penjuru. Ada 3, 4, 5 pemain Persija di kotak penalti Arema. Ya, ini satu peluang untuk Persija Jakarta. Berhasil diamankan saja. Datang lagi kepada Ismet. Semakin banyak pemain yang terjatuh di sisa-sisa waktu pertandingan ini. Ram, saya kira bagaimana Bung Sam? Ya, ini adalah salah satu strategi, ya kan, untuk bagaimana mengulur-ulur waktu. Dan di latar belakang kita lihat ada semacam bercanda barangkali. Ya. Ya, Putu Gede dengan Kurniawan tadi. Ya. Sementara Joe Carlos tampaknya harus ditanduk keluar lapangan. Ya, Trik kita lihat ya, hanya trik saja itu ya. Artinya bagaimana mengulur waktu. Dan ini Arema tidak boleh lengah ini. Arkan Yuri. Hamka Hamzah yang sudah berubah posisi. Ini menjadi motor serangan dari Persija. Dan saya kira Bung Sam, ini apa yang dilakukan oleh Hamka Hamzah bukan sesuatu yang baru. Anda ingat di Persik Kediri ketika dia masih memperkuat Persik Kediri, pernah oleh pelatih Jaya Hartono ketika itu ditempatkan sebagai seorang striker. Ya. Dan ini memang tipikal menyerangnya juga cukup Punya besar naluri ya, itu, punya naluri menyerang. Ada Sunar di sana, pendek saja. Putu Gede, kapten kesebelasan, bersama dengan Firman Utina. Sementara ya Firman dengan sengaja harus membuang bola karena rekannya di tengah lapangan Francis Yonga ya masih belum mampu bangkit setelah tadi diambil dari belakang oleh salah seorang pemain Persija. Bagaimana Bung? Sudah tidak bergantian? Ya, dan ini adalah lagi. trik juga ini ya kan. Dan saya pikir Leonga ini tidak terlalu parah nih. Cukup keputusan berani nih. Sebuah pelanggaran yang terjadi di sektor yang cukup berbahaya ya. Sepertinya. Masih ada kesempatan bagi Persija. Ya, ini cukup berbahaya. Ini pertahanan Arema terlalu jauh ke belakang ya. Tapi akan terjadi. Umpan terlalu jauh tadi dari pemain Persija, namun kita saksikan Kurniawan. Wow! Baik sekali tadi masuk dari Kurniawan Yulianto, namun tidak mampu disambut oleh Hamka Hamzah untuk menjadi gol. Ya, cukup berdegup kencang saya kira kubu Arema Malang, Bu.
meskipun offside. Butuh gede. Claudio Jesus. Ya, sementara kita saksikan kapten sebelah sana Arema Putu Gede berbenturan tadi dengan salah seorang pemain Persija Jakarta. Dan ya, akhirnya wasit Cacat Sudrajat sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. 4-3 Arema unggul atas Persija Jakarta. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, para pemain Arema langsung diserbu oleh supporter mereka karena ini adalah sukses mereka merebut dan juara Copa. Ini sejarah, Bung. Ya, betul sekali. Dan kemenangan ini juga ditandai dengan jatuhnya kembang api dari atap tribun stadion sisi timur. Dan kebanggaan bagi seorang Benedolo karena kita tahu sebelum menukangi Arema, dia juga pernah melatih Firman Utina di Persita Tangerang. Dan ketika dia direkrut Arema menjadi pelatih Arema dan juga membawa Firman Utina. Dan tidak sia-sia, Bung. Iya. Inilah Firman Utina, pemirsa. Sekali lagi akan tercatat dalam sejarah Firman Utina sebagai pemain terbaik pentas Copa yang pertama. Dengan menenteng kunci kendaraan hadiah untuk pemain terbaik. Yang juga menarik digambar secara simbolis tentunya. Ya, yang juga menarik adalah menurut catatan Firman Utina hingga ke partai final ini tidak mencetak gol bagi Arema di ajang Copa Indonesia ini. Di partai final 3 gol dan langsung mengantar timnya menjadi juara. Luar biasa. Ya, ini momen-momen yang sangat fenomenal, Bur. Ya, betul sekali Firman. Penuh sukacita sepertinya pemandangan dari kubu Arema, dan jika Anda yang menonton di rumah dan tidak sempat menyaksikan suasana di pinggir lapangan, banyak sekali kita temui supporter berbaju biru bercampur dengan supporter berbaju oranye, sama-sama menyaksikan momen penyerahan trofi. Asia ketika bermain lawan Qatar, dia juga terkena dengan kartu merah. Ya. Setelah beberapa hari lalu, Malang diramaikan oleh pemerintahan tidak sedap karena menjadi sarang sementara teroris Azhari. Dan hari ini Malang juga disebut-sebut, namun di pentas olahraga dengan harum sekali melalui klub Arema, yaitu sebagai juara Copa, Uzam. Iya. Dan ini adalah satu kebanggaan khususnya masyarakat Malang.
luar biasa. Pekik sukacita dari Putu Gede dan teman-teman mengiringi momen pengangkatan trofi juara 1 miliar Bur. 1 miliar rupiah. Firman, uang pembinaan, oleh-oleh untuk warga Malang seperti itu. Yap. Baik, kembali lagi piala juga kan. Piala bergilir ini juga akan diserahkan oleh Bapak Aksan Daud selaku Menpora. Dan ini tampaknya trofi piala bergilir. Ya, ini momen-momen kebanggaan Bur dan Bang Syam, pelatih Beni Dolo bersama Adiaks Daud selaku Menteri Pemuda dan Olahraga sama-sama mengangkat bendera piala Copa Cisamsu 2005.